Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai PT eh, Pangan Makmur pada pertemuan ke-7. Nah, sebelumnya saya akan membacakan 3 soal yang ada di buku biru. Yang pertama adalah buatlah laporan biaya produksi untuk Departemen Pencampuran 1 PT Pangan Makmur di bulan Maret 2016 menggunakan metode FIFO. Yang kedua adalah buatlah laporan biaya produksi untuk Departemen Pencampuran 2 PT Pangan Makmur di bulan Maret 2016 menggunakan metode FIFO. Dan yang ketiga, buatlah jurnal yang sesuai untuk mencatat transfer unit dari Departemen Pencampuran 1 ke Departemen Pencampuran 2 dan dari Departemen Pencampuran 2 ke Departemen Pemanggangan. Nah, untuk mengerjakan soal tersebut, yang pertama harus kita lakukan adalah mencari unit ekuivalennya. Yang pertama, untuk Departemen Pencampuran 1, unit ekuivalen persediaan awalnya dapat kita cari dari buku biru halaman 53. Pada pencampuran 1, unitnya ada 8.000, tetapi untuk bahan bakunya karena sudah selesai sebesar 100%, maka unit ekuivalen pada persediaan awalnya menjadi 0. Lalu untuk yang tenaga kerja, karena sudah selesai 40%, maka 8.000 kita kalikan dengan 60%, menghasilkan 4.800. Untuk overheadnya, 8.000 kita kalikan dengan 20% karena sudah selesai sebanyak 80%, menghasilkan 1.600. Untuk unit ekuivalen dimulai dan diselesaikan pada periode berjalan, dapat kita cari menggunakan jumlah kilogram ditransfer dari Departemen Pencampuran 1 ke Departemen Pencampuran 2 selama periode berjalan sebesar 22.000 dikurangi dengan jumlah kilogram persediaan awal pada Departemen Pencampuran yaitu sebesar 8.000, sehingga 22.000 dikurangi dengan 8.000 menghasilkan 14.000. Untuk unit ekuivalen, persediaan akhirnya dapat kita lihat pada buku biru halaman 54. Untuk bahan bakunya, karena sudah selesai 100%, maka 10.000 kita kalikan dengan 100% menghasilkan 10.000. Untuk tenaga kerjanya, 10.000 kita kalikan dengan 80% menghasilkan 8.000. Dan overheadnya 10.000 dikalikan dengan 90% menghasilkan 9.000. Lalu total unit ekuivalen dari periode berjalannya menjadi bahan baku 24.000, tenaga kerja 26.800, dan overheadnya 24.600. Yang selanjutnya adalah Departemen Pencampuran 2. Untuk unit ekuivalen dimulai dan diselesaikan di periode berjalan sebesar 14.000. Lalu untuk unit ekuivalen persediaan akhirnya sebesar 8.000 dapat kita cari dari buku biru halaman 53 dari Departemen Pencampuran 1 sebesar 8.000. Lalu total unit ekuivalen dari departemen sebelumnya adalah 22.000. Untuk bahan bakunya dapat kita cari dari buku biru halaman 53 pada Departemen Penyelesaian Pencampuran 2 itu sebesar 12.000. Karena untuk bahan bakunya yang selesai baru 40%, maka 12.000 kita kalikan dengan 60%, menghasilkan 7.200. Untuk tenaga kerjanya, yaitu 12%, kita kalikan dengan 80%, karena untuk tenaga kerjanya baru selesai 20%, sehingga menghasilkan 9.600. Lalu untuk overheadnya sama dengan tenaga kerja, yaitu 12%, kita kalikan dengan 80%, menghasilkan 9.600. Untuk unit ekuivalen pada persediaan akhirnya, dapat kita lihat pada halaman 54. Untuk bahan bakunya yaitu 8.000 dikalikan dengan 100% menghasilkan 8.000. Lalu tenaga kerjanya 8.000 dikalikan dengan 60% menghasilkan 4.800 dan juga overheadnya 8.000 dikalikan dengan 60% menghasilkan 4.800. Sehingga untuk total unit ekuivalennya pada departemen sebelumnya itu 22.000, untuk bahan bakunya 29.200, tenaga kerja 28.400, dan overheadnya juga 28.400. Lalu untuk selanjutnya kita akan
membuat laporan biaya produksi untuk Departemen Pencampuran 1. Yang pertama ada persediaan awalnya. Pada Departemen Pencampuran 1, untuk bahan bakunya itu sudah selesai 100%, tenaga kerjanya 40%, dan overhead-nya itu 80%. Sehingga jumlahnya 8.000. Lalu kita tambahkan dengan jumlah kilogram dimulai di Departemen Pencampuran 1 selama periode berjalan sebesar 24.000. Sehingga totalnya menjadi 32.000. Lalu untuk selanjutnya yaitu yang ditransfer ke Departemen Pencampuran 2. Dapat kita lihat di halaman 53 pada jumlah kilogram ditransfer dari Departemen Pencampuran 1 ke Departemen Pencampuran 2 selama periode berjalan sebesar 22.000. Lalu untuk persediaan akhirnya kita lihat pada halaman 54. Untuk bahan bakunya itu 100%, tenaga kerja 80%, dan overhead-nya itu 90%. Dengan jumlah 10.000. Maka totalnya adalah 32.000. Selanjutnya, pada biaya dibebankan ke departemen. Untuk persediaan awal, sesuai dengan di buku, bahan bakunya itu 41.958.000. Tenaga kerjanya 2.658.000. Overhead-nya 16.524.000, sehingga totalnya adalah 61.140.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada biaya ditambahkan selama periode berjalan. Untuk total biaya bahan baku itu bisa dilihat di halaman 54 sebesar 126 juta, tenaga kerja itu sebesar 22.512, dan untuk biaya overhead itu sebesar 65.436.000. Kemudian untuk unit ekuivalen bahan baku itu sebesar 24.000, untuk tenaga kerjanya sebesar 26.800, dan overheadnya sebesar 24.600. Kemudian untuk menghitung biaya per unit itu total biaya dibagi unit ekuivalen, yaitu 126 juta dibagi 24.000, ketemunya 5.250. Untuk biaya tenaga kerja juga sama dan menghasilkan Rp840. Kemudian untuk overhead sama juga dan menghasilkan 2.660. Kemudian untuk total biaya ditambahkan selama periode berjalan itu sebesar 213.948, itu dari pertambahan total biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Kemudian untuk total biaya dibebankan ke departemen itu sebesar 275.088.000, itu dari em, total biaya di persediaan awal ditambah dengan total biaya ditambahkan selama periode berjalan. Dan untuk total biaya per unit itu sebesar 8.750. Untuk selanjutnya yaitu biaya dipertanggungjawabkan. Untuk persediaan awal itu sebesar 61.140.000. Untuk biaya untuk menyelesaikan di periode berjalan selanjutnya yaitu biaya dipertanggungjawabkan. Untuk persediaan awal itu 61.140.000. Kemudian biaya untuk menyelesaikan di periode berjalan untuk bahan baku itu sebesar 8.000, didapat dari buku biru halaman 53. Kemudian tenaga kerjanya juga 8.000 dan overheadnya 8.000. Untuk persentase penyelesaian 0% itu juga didapat dari buku biru halaman 53, sebesar 0% pada bahan baku karena sudah selesai. Kemudian ada tenaga kerja 60% itu karena tenaga kerja sudah selesai 40%, dan untuk overhead 20% karena 80% sudah selesai. Kemudian untuk unit ekuivalen yaitu hasil perkalian dari unit dikali dengan persentase penyelesaian, yaitu 8.000 dikali 0%, dan hasilnya 0. Kemudian untuk tenaga kerja itu
8.000 dikali 60% hasilnya 4.800 dan overhead itu dari 8.000 dikali 20% hasilnya 1.600. Untuk biaya per unit itu dapat perhitungan dari atas. Untuk bahan baku sebesar 5.250, untuk tenaga kerja sebesar 840 dan overhead sebesar 2.660. Kemudian dikalikan ketemunya nol. Untuk yang bahan baku jumlah biayanya nol, itu dari unit ekuivalen dikali biaya per unit. Untuk tenaga kerja sebesar 4.032.000 itu dari 4.800 dikali 840. Untuk jumlah overhead itu 4.256.000 itu didapat dari 1.600 dikali 2.660. Dan untuk total biayanya yaitu 8.288.000. Kemudian dimulai dan diselesaikan di periode berjalan unitnya sebesar 14.000, persentase penyelesaiannya 100%, unit ekuivalennya sebesar 14.000 dan biaya per unitnya sebesar 8.750 dengan total biayanya yaitu 122.500.000. Kemudian untuk total biaya yang ditransfer ke Departemen Percampuran 2 yaitu 191.928. Selanjutnya itu barang dalam proses persediaan akhir. Untuk bahan bakunya sebesar 10.000 itu dilihat dari halaman 54 buku biru. Kemudian presentase penyelesaiannya 100% itu dilihat dari buku biru halaman 54. Untuk tenaga kerjanya 80% dan untuk overheadnya 90%. Kemudian untuk unit ekuivalennya sebesar 10.000 itu dari perkalian unit dengan presentase penyelesaian. Untuk tenaga kerjanya sebesar 8.000 itu dari 10.000 dikali 80% dan untuk overheadnya 9.000 itu dari 10.000 dikali 90%. Kemudian untuk biaya per unit itu sebesar 5.250, tenaga kerjanya 840 dan overheadnya 2.660. Kemudian untuk jumlah bahan bakunya sebesar 52.500 itu dari 10.000 dikali 5.250. Kemudian untuk tenaga kerjanya yaitu 6.720.000 itu dari 8.000 dikali 840. Untuk overheadnya yaitu 23.940 itu dari 9.000 dikali 2.660 dan menghasilkan 83.160.000. Kemudian untuk total biaya dipertanggungjawabkan yaitu sebesar 275.088.000. Dan selanjutnya, Departemen Pencampuran 2, persediaan awal itu didapat dari buku biru halaman 53, bagian bagian jumlah kilogram persediaan awal Departemen Penyelesaian. Untuk bahan baku 40%, tenaga kerja 20%, dan untuk overhead 20%, sehingga jumlahnya 12.000. Diterima dari Departemen Pencampuran 1 sebesar 22.000, itu juga didapat dari buku biru halaman 53, bagian jumlah kilogram ditransfer dari Departemen Pencampuran 1 ke Departemen Pencampuran 2 selama periode berjalan. Kemudian dijumlah 12.000 ditambah 22.000 hasilnya 34.000. Lalu ditransfer ke Departemen Pemanggangan itu didapat dari buku halaman 53 juga. Bagian jumlah kilogram ditransfer ke Departemen Pencampuran 2, 26.000. Lalu persediaan akhir itu didapat dari buku halaman 54. Bagian jumlah kilogram persediaan akhir Departemen Pencampuran 2 dengan persentase selesai bahan baku 100%, tenaga kerja 60%, dan overhead 60%, sehingga jumlahnya 8.000. Lalu 26.000 ditambah dengan 8.000 hasilnya 34.000.
Selanjutnya, biaya dibebankan ke departemen. Untuk persediaan awal, biaya departemen sebelumnya sebesar Rp103.696.000. Ini didapatkan dari eh, laporan biaya produksi Departemen Pencampuran satu tadi. Lalu bahan baku sebesar 3.222.000 itu didapat dari buku biru halaman 53. Selanjutnya, tenaga kerja sebesar 2.198.000 itu juga dari buku biru halaman 53. Tenaga overhead sebesar 3.514.000 itu juga didapat dari buku biru, sehingga total biaya di persediaan awalnya menjadi 112.630.000. Lalu biaya ditambahkan selama periode berjalan. Biaya departemen sebelumnya sebesar 191.928.000. Ini didapat dari total biaya yang ditransfer ke Departemen Pencampuran 2 pada laporan biaya produksi Departemen Pencampuran 1. Lalu unit ekuivalennya sebesar 22.000 ini didapat dari perhitungan awal tadi. Lalu biaya per unitnya itu hasil bagi total biaya dengan unit ekuivalen. Hasilnya 8.724. Lalu yang bahan baku sebesar 4.088.000 itu didapat dari buku halaman 54. Lalu unit ekuivalennya 29.200 dan biaya per unitnya adalah pembagian total biaya dengan unit ekuivalen. Hasilnya Rp140. Kemudian untuk tenaga kerja sebesar 27.832.000 itu didapat dari buku biru halaman 54. Unit ekuivalennya sebesar 28.400 dan biaya per unitnya 27.832.000 dibagi dengan 28.400, maka hasilnya 980. Lalu untuk yang overhead sebesar 39.760.000 didapat dari buku biru halaman 54. Unit ekuivalennya sebesar 28.400 dan biaya per unitnya, total biaya dibagi dengan unit ekuivalennya, hasilnya 1.400. Lalu total biaya ditambahkan selama periode berjalan sebesar 263.608.000. Ini penjumlahan biaya-biaya di atasnya. Lalu total biaya dibebankan ke departemen 300 juta 376.238.000 ini didapat dari total biaya di persediaan awal sama total biaya ditambahkan selama periode berjalan. Lalu biaya per unit untuk total biaya dibebankan ke departemennya sebesar Rp11.244. Lalu biaya dipertanggungjawabkan ditransfer ke Departemen Pemanggangan. Dan persediaan awal sebesar 112.630.000. Itu didapat dari total biaya di persediaan awal, bagian biaya dibebankan ke departemen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk biaya untuk menyelesaikan di periode berjalan. Untuk jumlah unitnya, untuk bahan baku, tenaga kerja, overhead itu ada di halaman 53 sebesar 12.000. Nah, untuk persentase penyelesaiannya itu juga ada di halaman 53 yang bagian departemen penyelesaian. 40% selesai untuk bahan baku. Nah, jadi di sini 40 selesai, jadi yang belum selesai 60%. Begitu untuk tenaga kerja dan overhead sebesar 80% dan juga 80% juga. Untuk jumlah unit ekuivalennya itu didapat dari jumlah unit dikali dengan persentase penyelesaian. Untuk bahan baku 12.000 dikali 60%,
dihasilkan 7.200, tenaga kerja 12.000 dikali 80%, sama dengan 9.600, overhead sama dengan tenaga kerja. Terus untuk biaya per unitnya itu yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu sebesar bahan baku 140, tenaga kerja 980, dan overheadnya 1.400. Nah, untuk totalnya itu unit ekuivalen dikalikan dengan biaya per unitnya untuk bahan baku sebesar 1.008.000, tenaga kerja sebesar 9.488.000, overhead sebesar 13.440. Nah, untuk totalnya itu dari persediaan awal ditambah dengan bahan baku, tenaga kerja, overhead itu sebesar 136.486. Kemudian dimulai dan diselesaikan di periode berjalan. Jumlah unitnya itu 14.000, didapat dari halaman 53, itu 26.000 dikurangi 12.000, menghasilkan 14.000. Nah, untuk persentase penyelesaiannya itu 100%. Kemudian unit ekuivalennya itu 14.000 dikali 100%, 14.000. Nah, untuk biaya per unitnya itu didapat dari yang atasnya tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk totalnya itu 14.000 dikalikan dengan 11.244 sama dengan 157.416. Nah, untuk total biaya yang ditransfer ke Departemen Penyelesaiannya itu sama dengan 293.902. Nah, untuk selanjutnya barang dalam proses persediaan akhir. Untuk jumlah unit, biaya departemen sebelumnya, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead itu didapat dari halaman 54 yang Departemen Pencampuran 2. Nah, itu sebesar 8.000. Untuk persentase penyelesaiannya dapat juga dari halaman 54, yaitu sebesar biaya departemen sebelumnya 100%, bahan baku 100%, tenaga kerja 60%, overhead 60%. Nah, untuk unit ekuivalennya itu unit dikalikan dengan persentase penyelesaiannya. Untuk biaya departemen sebelumnya itu 8.000, bahan baku 8.000, tenaga kerja 4.800, overhead 4.800. Jadi untuk total biaya departemen sebelumnya itu unit ekuivalen dikalikan dengan biaya per unit menghasilkan 69.792. Bahan baku 1.120, tenaga kerja 4.704, overheadnya 6.720. Nah, untuk totalnya itu 82.336. Untuk total biaya dipertanggungjawabkan itu yang 293.902 ditambahkan dengan yang 82.336 menghasilkan 376.238. Selanjutnya, untuk jurnal itu tanggal 31 Maret 2016. Itu yang pertama, jurnal yang pertama, barang dalam proses Departemen Pencampuran 1, pada barang dalam proses Departemen Pencampuran 2 sebesar 191.928. Itu didapat dari laporan biaya produksi Departemen Pencampuran 1 yang total biaya yang ditransfer ke Departemen Pencampuran 2. Untuk jurnal yang kedua, tanggal 31 Maret 2016 itu barang dalam proses Departemen Pemanggangan pada barang dalam proses Departemen Pencampuran 2 sebesar 293.902. Itu didapat dari laporan biaya produksi Departemen Pencampuran 2 pada total biaya yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.